Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Boleh saya baca 7 kalimat ini? Boleh. Boleh saya baca 1 saja? Boleh saya baca 5 saja? Boleh saya baca 6 saja? Taib, sekarang fokus. Pertanyaannya, kapan saya baca 1 kali yang diulang itu? Kapan saya baca 5 kali? Kapan saya baca ke-7-7-nya? Sehingga Anda tidak harus berdebat pada kalimat-kalimatnya, tapi paham kapan itu digunakan. Mengerti sampai sini? Baik, satu. Penelusuran terhadap hadis-hadis yang pertama ini, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Baik yang dibaca sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Sementara ulama menyimpulkan bahwa bacaan ini kita bacakan dalam kondisi sholat-sholat yang menuntut kita cepat untuk menyelesaikannya. Misal, dalam safar. Dikosor kan? Ya, umumnya orang kosor. Apalagi Anda menunggu pesawat misalnya. Anda mau take off, sebentar lagi akan dimulai. Ya, kemudian maaf, boardingnya akan dibuka, kesempatan Anda sholat. 4 rakaat jadi 2 rakaat. Fardu 4 diringkas jadi 2. Maka ketika Anda kosor, tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Hati-hati. Sholat kosor itu tidak disunahkan membaca yang panjang-panjang. Karena yang 4 pun diringkas jadi 2. Maka bacaan pendek pun, bacaan panjang pun dipendekkan. Awas, jangan dipanjangkan. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertama Al-Baqarah misalnya. Sampai selesai. Ya Anda menyiksa diri dan menyiksa makmum di situ. Itu nggak boleh. Ya, jelas ya? Maka Anda pendekkan bacaannya, termasuk dari bacaan surah. Ya, pendekkan. Apa ukuran pendeknya? Ukuran pendeknya jika senilai, semakna, maksud semakna ini, maksudnya nilainya sama panjangnya dengan surah paling pendek di Quran. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Inna a'tainakal fasalli li rabbika inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau Anda ingin baca surat di luar Al-Kautsar misalnya, maaf ya, yang surat-surat kira-kira panjang seperti Al-Baqarah, Ali Imran, maka pilih Anda misalnya beberapa ayat atau hanya 1 ayat yang kiranya kalau dibacakan itu bisa sepanjang Al-Kautsar, surah paling pendek di Quran. Jelas? Ya, misal Anda ambil 1 ayat Al-Baqarah, Al-Kautsar berapa ayat? Nah, 3 ayat kalau disatukan kan itu kalau disatukan sama persis ya, bisa jadi panjangnya sama dengan panjang 1 ayat di surah yang lain. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau disatukan lebih panjang ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini 1 ayat, itu 3 ayat. Jadi boleh Anda rakaat pertama hanya baca ayat kursi saja 1 ayat. Itu sah. Jelas ya? Sah. Jadi kalaupun Anda baca 1 ayat, sempurna 1 ayat itu sah. Paham? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selesaikan sampai 1 ayat. Boleh? Boleh, karena sah dianggap senilai dengan tadi. Tapi kalau Anda misal membaca yang kurang dari ini, misal, kurang dari ini, untuk kategori sholatnya sah ditunaikan. Tapi makruh sifatnya. Karena mengambil ringan-ringan yang tidak senilai. Bahkan sebagian makna bisa terpotong. Allahu Akbar. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misal Fatihah selesai. Amin. Yasin. Masya Allah, belakang panjang kayaknya. Allahu Akbar. Nah, itu tidak disukai. Paham ya? Ada sebagian di Turki, itu sebagian tempat. Jadi kalau Anda ingin kilat, dikenal itu. Dikenal sekali. Itu dalam setiap salat tarawih yang dibaca Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar, pembuka surat yang pendek-pendek. Yasin, Qaf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Kaf ha ya ain sad. Allahu Akbar. Nah, Anda pendekkan termasuk dalam bacaan ruku bisa dipendekkan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Sujud subhana rabbiyal a'la. Misal yang paling dipendekkan. Setelah itu bangkit, Anda cukup ucapkan Rabbighfirli, Rabbighfirli. Jelas? Kalau memang sholat itu menuntut Anda lekas menyegerakannya atau menyelesaikannya. Tapi kalau dalam situasi yang normal, Anda tenang, tidak terlampau terburu-buru, maka dianjurkan Anda menyampaikan kalimat-kalimat minimal yang 5 ini, atau 6, atau bahkan menggabungkan ke-7-nya. Jelas sampai sini? Tayyib, alhamdulillah. Kesimpulan pertama sudah dipahami. 2. Apa hukumnya doa ini? Apa hukumnya membaca doa dalam duduk di antara 2 sujud? Tidak ada hukum, Allahu a'lam.
Hukum itu cuma 5. Ya, hukum cuma 5. Ada mubah, tarik ke kanan jadi sunnah, tarik lagi jadi wajib. Tarik ke kiri jadi makruh, tarik lagi jadi haram. Ada 5. Taib. Di antara yang 5 ini apa hukumnya? Taib. Perhatikan baik-baik. Para ulama terbagi 2 pendapat di sini. Fokus baik-baik. Para ulama terbagi 2 pendapat. Jumhur ulama, mayoritas ulama. Mayoritas, kalau mayoritas berarti kebanyakan ulama. Kalau di madhab biasanya kalau mayoritas, kalau ada 4 madhab berarti 3 berpendapat. 1 berbeda. Baik, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca doa duduk di antara 2 sujud ini, hukumnya mustahabbah. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Kalau sudah mustahabbah, dalam istilah lain bisa diduga atau bisa dikuatkan dengan hukum sunnah. Di sunnah. Sunnah dibacakan. Kalau sunnah itu artinya, kalau Anda bacakan dapat pahala. Tidak dibacakan, tidak dapat pahala. Apa konsekuensi pada sholatnya? Kalau Anda bacakan ini, ketika dibacakan, Rabbighfirli, Anda dapat pahala dari kalimat itu. Tapi kalau Anda tidak bacakan, maaf, Anda tidak mendapatkan pahala, tapi juga sholatnya tetap sah. Itu hukumnya. Jadi kalau Anda tidak baca, misal Anda bangkit saja begini. Tidak baca, hukum mustahabbah, hukum sunnah, kemudian memberikan konsekuensi, sholat Anda tetap dipandang sah, tapi Anda tidak mendapatkan bagian pahala dari bacaan itu. Anda rugi, punya peluang dapat pahala, kok nggak diambil, rugi Anda di situ. Paham? Baik, 1 pendapat yang dinisbatkan pada mazhab Hanabilah, pengikut Imam Ahmad. Pengikut Imam Ahmad, mereka menyampaikan bahwa hukum bacaan ini sifatnya wajib. Boleh dihapus? Baik, alhamdulillah. Tahan, sebelah sini yang dihapus. Baik. 1 hukumnya apa? Mustahabbah. Dalam bahasa lain, ya, bisa disebut dengan apa? Sunnah. Nanti ada yang membedakan mustahabbah dengan sunnah, ada yang menyamakan. Ya. Jadi kalau dibaca dapat apa? Dapat pahala. Baik. Kalau tidak dibaca dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Kalau dibaca salatnya sah? Sah. Kalau tidak dibaca salatnya sah? Masya Allah. Yang tidak sah itu yang tidak? Itu paling gampang ya. Baik. Awas, kita belum menyimpulkan anjuran. 2, berpendapat bahwa ini wajib hukumnya dibaca. Wajib. Minimal kalimat Rabbighfirli, wajib hukumnya. Walaupun cuma 1 kalimat kita bacakan. Konsekuensi wajib berarti masuk dalam kategori rukun yang harus dikerjakan. Kalau Anda tidak baca, batal sholat Anda. Tidak sah. Kalau Anda terlupakan itu, ganti dengan sujud sahwi. Misal, saya misalnya bangkit itu, duduk di antara 2 sujud. Kemudian saya lupa misalnya, dalam posisi sebagai makmum. Misal saya lupa, begitu saya duduk, saya tidak baca. Karena ada pikiran-pikiran lain yang mengganggu. Kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666, kalau Anda sedang sholat, setan akan mengganggu dengan pikiran Anda. Fayaqulu uzkur kada. Ingat ini, ingat itu. Saya selalu tegaskan pada Anda, kalau tidak percaya silakan praktekkan. Sekarang Anda bisa fokus. Begitu Anda takbir, Anda bisa mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Sampai kata Nabi, hatta la yas'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah, jadi dalam posisi ini ketika dia duduk, misalnya sedang memikirkan macam-macam, setan masuk dalam benaknya, tiba-tiba imam sudah mau sujud lagi. Nah, dalam posisi yang wajib seperti ini, maka orang ini misalnya, atau dia sedang sholat sendirian tidak membacakannya, maka kalau sengaja tidak baca, maka dianggap tidak sah. Batal sholatnya, mesti mengulang. Kalau kemudian dia melupakan itu, atau terlupakan, bukan melupakan, terlupakan itu, ganti dengan sujud sahwi. Baik. Paham sampai sini? Taib. Jadi, mana yang paling kuat di antara keduanya ini? Para ulama berpendapat, yang paling kuat adalah yang ini. Ya, hukumnya mustahabbah, sunnah, tapi sunnahnya sangat ditekankan untuk dibaca dan mengandung pahala di dalamnya. Jelas sampai sini? Tayyib.